Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil dalam siaran ibadah tengah minggu kita di hari ini, edisi Rabu kedua bulan Agustus tahun 2026. Inilah bulan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan dalam suasana merayakan kemerdekaan, tema firman tengah minggu kita mengambil judul yang spesial, yaitu benar-benar merdeka, yang bersumber dari ajaran Tuhan Yesus tentang kemerdekaan, yang sudah tidak asing lagi bagi kita sekalian, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Hari ini kita akan menggali ajaran kebenaran yang memerdekakan itu, agar kita memperoleh pengertian, agar kita dapat memahami makna benar-benar merdeka. Untuk itu, mari kita periksa ayat-ayatnya. Firman Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 30-36. Yohanes 8 ayat 30-36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Inilah saudara-saudaraku, seutuhnya perikop kebenaran yang memerdekakan. Ajaran Tuhan Yesus ini memiliki latar belakang umat pilihan Israel yang mengklaim atau mengaku diri sebagai keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Padahal kalau kita melihat kondisi bangsa Israel di zaman itu, mereka ada dalam pendudukan atau penjajahan kerajaan Romawi. Sungguh betapa tegar tengkuknya bangsa Israel ini, saudara-saudaraku, sehingga mereka lupa diri, hilang kesadaran dan tidak dapat membedakan kemerdekaan dan penjajahan. Begitu kerasnya, begitu kekehnya mereka menolak dan membantah Yesus. Padahal menolak Yesus itu sama artinya dengan menolak kemerdekaan. Karena Yesus adalah satu-satunya kebenaran yang dari Allah. Kebenaran yang memerdekakan. Seperti halnya tertulis di dalam ayat sentral kita, yaitu ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat sentral inilah yang menjadi dasar kebenaran dari renungan kita, benar-benar merdeka. Di dalam ayat ini terkandung dua pokok pikiran. Pertama, Yesus anak tunggal Allah. Dan yang kedua, benar-benar merdeka. Yesus anak tunggal Allah itu berbicara tentang Yesus satu-satunya jalan menuju kemerdekaan. Tidak ada yang lain. Ini identik dengan firman Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes yang selanjutnya, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Kita periksa Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi saudara-saudaraku, Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa. Kalimat untuk sampai kepada Bapa maknanya adalah sampai kepada pengenalan yang benar, yaitu mengenal Allah yang Maha Esa dengan benar, di dalam kebenaran. Hanya melalui Yesus, anak Allah saja. Ini pun saudara-saudaraku sudah tertulis di dalam pembukaan Injil Yohanes, yaitu Yohanes 1 ayat 18. Kita periksa Yohanes 1 ayat 18. "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah,
tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Perhatikanlah bahwa Allah yang Maha Esa di sini digambarkan atau dinyatakan sebagai anak Allah yang ada di pangkuan Bapa. Inilah kiasan daripada Allah yang Maha Esa. Satu kesatuan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sehingga saudara-saudaraku, mengenal Allah yang Maha Esa inilah sesungguhnya yang merupakan puncak kemerdekaan. Inilah yang menjadi pokok pikiran yang kedua. Benar-benar merdeka adalah mengenal Allah yang Maha Esa dengan benar. Sehingga saudara-saudaraku, hanya umat yang benar-benar merdeka sajalah yang dapat mengenal Allah yang Maha Esa. Mengenal Allah yang Maha Esa adalah ciri atau tanda dari umat yang benar-benar merdeka. Hari ini, saudara-saudaraku, kita akan membahas prosesnya, proses untuk benar-benar merdeka. Saudara-saudariku, proses itu tertulis dengan lengkap di dalam Injil Yohanes 14 tadi, yaitu Yohanes 14 ayat 21 sampai 23. Yohanes 14 ayat 21 sampai 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan, saudara. Inilah proses yang singkat, padat, dan tepat untuk benar-benar merdeka. Menurut firman Tuhan Yesus ini, untuk dapat benar-benar merdeka dan mengenal Allah yang Maha Esa, diperlukan adanya jalinan kasih atau ikatan kasih antara Allah dan umatnya. Itulah hubungan kasih yang tak terputus antara Allah dengan umatnya. Ikatan kasih yang seperti itu, saudara-saudaraku, dikatakan di sini memerlukan ketaatan. Taat kepada semua perintah Tuhan Yesus Kristus. Itulah perintah-perintah yang tertulis di dalam Injil Perjanjian Baru. Tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Bapa kecuali taat kepada semua perintah Tuhan Yesus. Sekali lagi, perintah-perintah yang tertulis di dalam Injil Perjanjian Baru. Maka dengan ketaatan dan ketekunan kita dapat mengenal kebenaran yang memerdekakan, yang sesungguhnya berbicara tentang kesadaran. Itulah kesadaran yang tidak dimiliki oleh umat pilihan Israel tadi. Sesungguhnya kesadaran itu sendiri adalah merupakan kiasan dari rahasia kerajaan surga. Untuk memahami rahasia kerajaan surga ini, saudara-saudaraku, kita harus menemukan terlebih dahulu kata kunci dari ketiga ayat ini. Yohanes 14 ayat 21, 22, dan 23 tadi. Ayat yang mana kira-kira yang menjadi kata kuncinya? Roh Kudus memimpin kita kepada ayat 23 sebagai ayat kesimpulan. Saya bacakan kembali ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Inilah kesimpulan daripada Yohanes 14 tadi, ayat 23, yang menyatakan jalinan kasih yang erat antara Allah dan umatnya. Sekali lagi saya bacakan, saudara-saudaraku. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Kata kuncinya adalah datang. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Berbicara apakah kata datang ini, saudara-saudaraku?
berbicara tentang Pentakosta. Turunnya Roh Kudus yang mendatangkan pengenalan yang benar akan Allah yang Maha Esa. Yang sama artinya dengan benar-benar merdeka, seperti tertulis tadi. Kami akan datang kepadanya. Kami di sini adalah Allah yang Maha Esa. Dan diam bersama-sama dengan Dia. Diam bersama-sama dengan Dia di sini adalah Immanuel. Allah beserta kita. Benar-benar merdeka. Sebagai penutup, saudara-saudaraku, kita akan melengkapi topik benar-benar merdeka ini dengan tulisan Rasul Petrus. Kita bisa periksa ayatnya, saudara-saudaraku. 1 Petrus 1 ayat 8-10. 1 Petrus 1 ayat 8-10. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul setelah itu. Amin. Saudaraku, benar-benar merdeka adalah keselamatan yang telah diselidiki sejak zaman para nabi. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, itulah keselamatan di dalam kasih karunia Allah, yang artinya keselamatan di dalam jalinan atau ikatan kasih yang tak terputus antara Allah dan umat yang diurapinya. Itulah keselamatan yang mulai digenapi di hari Pentakosta. Berbicara tentang dua hal, saudara-saudaraku. Satu, keselamatan yang kekal. Dan yang kedua, berbicara tentang kesadaran. Seperti tertulis di dalam ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwa, itulah kunci jawaban benar-benar merdeka. Keselamatan jiwa adalah terminal atau tujuan akhir dari kekristenan kita. Sebagaimana Rasul Petrus katakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, saudara-saudaraku, kekristenan itu bukanlah agama. Kekristenan itu adalah keselamatan yang berdasarkan iman. Itulah keselamatan jiwa. Yang berbicara tentang keselamatan yang kekal dan juga kesadaran, yaitu mengenal Allah yang Maha Esa dengan benar. Ketika hari Pentakosta, Roh Kudus turun, saudara-saudaraku, maka Roh Kudus itulah, saudara-saudaraku, yang menjadi ikatan kasih yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan secara jasmani. Sesungguhnya itulah kerajaan Allah yang telah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang materi seperti halnya makanan dan minuman, melainkan tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah yang ditulis oleh Rasul Petrus di dalam ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Itulah keselamatan jiwa, saudara-saudara.
benar-benar merdeka, yang bersifat kekal. Karena jiwa itu, saudara-saudaraku, selain tidak kelihatan, juga bersifat kekal. Sebagaimana firman Tuhan Yesus dalam ayat terakhir kita, Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Firman Tuhan Yesus, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin." Perhatikanlah di sini, saudara-saudaraku, ada tertulis bunuh dan juga ada tertulis binasa. Saudaraku yang berbahagia, bunuh adalah kata kerja yang bersifat fana. Sedangkan binasa adalah kata kerja yang bersifat kekal. Tubuh ini dapat dibunuh, sedangkan jiwa tidak. Dengan berkata lain, saudara-saudaraku, tubuh itu bersifat fana, sedang jiwa ini bersifat kekal. Namun, saudara-saudaraku, kalau kita tidak takut akan Allah, firman Tuhan Yesus katakan, takutlah kepada Allah. Kalau kita tidak takut kepada Allah, maka baik tubuh maupun jiwa akan binasa dalam neraka yang kekal. Apa maksud takut kepada Allah, saudara-saudaraku? Itulah ketaatan. Bagaimana caranya, saudara-saudaraku? Caranya hanya satu, yaitu mengerjakan atau melakukan semua perintah Tuhan Yesus Kristus. Melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Melakukan segala perintah Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Injil. Namun, saudara-saudaraku, bagaimana kita dapat takut kepada Allah yang Maha Esa kalau kita tidak mengenalnya? Disinilah pentingnya menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, yaitu umat yang memiliki jiwa seorang murid, memiliki karakter atau pribadi seorang murid yang juga dapat kita pelajari di dalam Injil Perjanjian Baru. Maka apa kesimpulan kita, saudara-saudaraku? Seperti firman Tuhan Yesus di awal tadi, benar-benar merdeka hanya dapat terjadi kalau kita sudah benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang berbahagia, diperlukan jiwa seorang murid. Jiwa yang takut akan Allah. Itulah karakter yang taat kepada semua perintah Tuhan Yesus Kristus. Itulah pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus dengan benar. Maka pribadi itu pun akan dikasihi Bapa, dan Roh Kudus akan turun kepadanya. Menjadi jaminan keselamatan, benar-benar merdeka. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Semoga Roh Kudus terus mengajar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa penutup, saudara-saudaraku. Namun sebelumnya, mari kita angkat pujian penyembahan. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa firman Roh Kudus ketiganya yang esa, Bapa di dalam nama Yesus kami bersyukur Bapa oleh perkenan-Mu kami boleh menikmati ibadah tengah minggu di hari ini. Terima kasih Bapa, kami menerima anugerah-Mu, kasih karunia-Mu itu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Bapa di surga, biarlah kiranya turun kasih-Mu menerangi segenap Tuhan umat yang mengikuti siaran tengah minggu ini. Kasih-Mu menerangi seisi rumah daripada semua pemirsa siaran tengah minggu ini, agar tidak seorang pun Bapa yang tidak diterangi oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu sudah selesai membicarakan firman-Mu ini, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman-Mu ini, mengingatkan Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh Tuhan umat-Mu yang menikmati firman-Mu di hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan buat ibadah dan pelayanan kami selanjutnya di hari-hari mendatang hanya di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Urapilah hamba-hamba-Mu yang bertugas untuk melayani, agar mereka boleh mempersiapkan diri mereka sedemikian rupa untuk dapat mempersembahkan ibadah yang sejati kepadamu. Demikian juga umat-Mu Bapa, agar Engkau senantiasa memberikan semangat dan kesetiaan, ketekunan untuk mengikuti semua jam-jam ibadah yang diselenggarakan oleh gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari-hari mendatang hanya di dalam naungan kasih karunia-Mu. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, lewat ibadah ini layakkanlah kami, tahirkanlah kami Bapa. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami, agar kami boleh layak Tuhan menerima rahmat-Mu setiap hari. Umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha, wirausaha dan berdagang, nyatalah kerajaan-Mu, nyatalah pemerintahan-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Teriring doa juga bagi saudara-saudara kami kaum yang lemah, yaitu anak yatim, yatim piatu, para janda, dan para manula yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami memohonkan keselamatan, kesejahteraan Tuhan bagi umat pilihan-Mu bangsa Israel. Lengan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang ajaib itulah yang menjaga, memberkati, memelihara umat pilihan-Mu di tengah-tengah krisis dunia
sekarang ini. Lenganmu yang kuat, tanganmu yang ajaib itulah Bapa yang melindungi bangsa pilihanmu dari berbagai serangan-serangan musuh. Kuat kuasamu menangkis, merontokkan, membalikan tembakan-tembakan musuh, terutama rancangan-rancangan keji musuh-musuh Israel. Terima kasih Bapa. Kirimkanlah pekerja-pekerjamu melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang sudah ada di Israel. Berkenan Bapa memilihnya dari ke-12 suku umat pilihanmu itu. Urapilah dengan tanda-tanda ajaib dan bila Roh-Mu yang kudus memimpin langkah mereka ke seluruh penjuru pelosok wilayah Israel, agar bertambah-tambahlah kehormatan, kebesaran, kemegahan, keagungan, kemuliaan, nama Bapa yang kekal, nama Raja Damai, Raja segala raja, nama Tuhan Yesus Kristus di seluruh penjuru wilayah Israel. Mohon berkat-Mu untuk kota Yerusalem di hari ini. Turunlah damai sejahtera-Mu lewat lawatan Roh-Mu yang kudus yang memberkati penduduk-penduduk di sana, juga para peziarah yang datang untuk menyembah-Mu dan memanggil nama Yesus di Yerusalem. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami pun memohon belas kasihan bagi bangsa negara kami Indonesia ini. Berpalinglah kepada doa kami umat-Mu, murid-murid-Mu yang berdoa bagi keselamatan dan kesejahteraan tanah kelahiran kami ini. Ampuni dosa kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Luputkanlah dari berbagai bencana, tulah-tulah, tanda-tanda akhir zaman. Nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Bapa yang kekal, agar Indonesia tidak terpuruk dalam jurang bencana ekonomi. Selamatkanlah di dalam kebenaran Injil-Mu, kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu melengkapi jumlah penginjil-penginjil di Indonesia. Urapilah dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama Yesus dan biarlah Roh yang kudus memimpin langkah para penginjil-penginjil itu, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepadamu. Terima kasih Bapa. Lawatlah pemerintahan negara kami yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dan koalisinya, baik pemerintahan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Lawatlah dengan kebenaran dan kasih-Mu. Terangilah Tuhan Yesus dengan kebenaran-Mu, agar roh takut akan Engkau ada di dalam segenap jiwa dan pikiran segenap pegawai pemerintahan di Indonesia ini. Nyatakan keperkasaan-Mu Bapa, agar roh takut akan Engkau ada di dalam setiap pikiran dan tindakan pegawai pemerintahan yang ada di Indonesia. Dengan demikian mereka digagalkan dari merancang perkara yang sia-sia, terutama keserakahan dan arogansi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa, yang kami peralaskan hanya di dalam nama-Mu. Kami memperalaskan doa kami juga doa yang belum terucapkan di dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.